Pandit asing sanjung kebijakan naturalisasi timnas Indonesia. FIFA tegas, ini keuntungan laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Bocoran media Italia, Zinedine Zidane gantikan Mancini tangani Arab Saudi. STY full senyum. PT LIB atasi masalah penolakan pemain saat Piala AFF 2024. Bush like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ubah peta kekuatan Asia, naturalisasi timnas Indonesia disanjung pandit asing. Kebijakan naturalisasi timnas Indonesia menjadi sorotan banyak pihak hingga mengundang keinginan negara lain untuk menjadi tolak ukur. Hal itu bermula ketika mantan asisten Pak Hangzhou yakni Bai Jiwon mengakui bahwa naturalisasi timnas Indonesia terbukti mengubah peta kekuatan di kawasan Asia. Menurut Bai Jiwon, kebijakan naturalisasi Indonesia dilakukan tidak sembarangan. PSSI tidak main asal comot pemain asing yang akan membela timnas Indonesia. Bahkan, pria yang kini menjadi pengamat sepak bola Asia itu menilai hal tersebut berbeda dengan Cina yang asal menaturalisasi pemain asal Brazil. Sebab pemain yang dinaturalisasi PSSI masih muda dan menjanjikan. Ditegaskan oleh Bai Jiwon, negara yang ingin mengikuti jejak Indonesia harus tahu bahwa pemain naturalisasi wajib dapat menjalin hubungan dengan pemain lokal, yakni untuk menciptakan chemistry. Mereka menciptakan angin baru dan perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Tujuan utama dan pentingnya tim nasional adalah mewakili negara, memajukan bangsa yang diwakili lewat sepak bola. Pemain naturalisasi harus bisa menjalin hubungan dengan pemain lokal, menunjukkan upaya untuk belajar dan komunikasi. Jelas Bai Jiwon. Statement pandit Asia itu tentu bukan tanpa dasar. Sebab para pemain keturunan seperti Jesus, Kelvin Verdong hingga Martin Pas bisa membaur dengan pemain lokal dan penuh dukungan. Bahkan pemain baru seperti Misilkers dan Eliano tak segan beradaptasi dan menyanjung talenta Indonesia, meski keduanya telah memiliki pengalaman di Eropa. Bocoran media Italia, Zinedine Zidane gantikan Mancini tangani Arab Saudi. Dilansir dari media Italia Calcio Mercato, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF akan segera mendepak Roberto Mancini karena hasil kurang meyakinkan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi baru mengumpulkan 5 poin dari 4 laga, termasuk bermain imbang kontra timnas Indonesia di kandang sendiri. SAFF tidak ingin hasil buruk itu terus berlanjut, sehingga disebutkan akan segera mengakhiri kerjasama dengan Mancini. Mancio Sapanakra Mancini sendiri akan menerima uang kompensasi pemecatan 30 juta euro atau sekitar 504 miliar rupiah. Menariknya, beberapa calon pengganti pun langsung dibidik. Salah satunya adalah Zinedine Zidane yang memiliki karir mentereng bersama Real Madrid saat menjadi pemain maupun pelatih. Terbukti saat menjadi pelatih, Zidane berhasil memenangi 2 gelar La Liga dan juga 3 trofi Liga Champions. Tentu menarik jika nantinya Sintayong akan kembali berhadapan dengan juru taktik berkelas semacam Zidane. Terlebih, Roberto Mancini yang dipecat juga akan menyusul deretan pelatih ternama yang menjadi korban taktik dari Sintayong. Karena itulah menarik menanti siapa yang menduduki posisi pelatih timnas Arab Saudi saat menghadapi timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, harapannya Arab Saudi ditumbangkan timnas Indonesia saat mentas di SUGBK. FIFA tegas, ini keuntungan laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Pertama, dukungan fans. Dukungan supporter yang besar di Stadion Gelora Bung Karno akan memberikan semangat tambahan. Kehadiran ribuan fans menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan menciptakan atmosfer meriah dapat meningkatkan motivasi pemain.
Bukan tidak mungkin permintaan Bahrain laga digelar di tempat netral antara takut dengan teriakan supporter Garuda yang menggema sepanjang laga. Dua, keuntungan logistik. Keuntungan logistik juga menjadi faktor penting. Timnas Indonesia tidak perlu melakukan perjalanan jauh sehingga lebih fokus dalam persiapan pertandingan. Dengan dukungan dari fans, kenyamanan lokasi, dan efisiensi logistik, Timnas Indonesia dapat menghadapi Bahrain dengan lebih percaya diri dan juga maksimal. Tiga, adaptasi lapangan. Cuaca dan kondisi lapangan yang familiar membuat pemain Timnas Indonesia bakal lebih nyaman. Para penggawa Garuda sudah terbiasa dengan lingkungan dan juga di iklim di Jakarta, yang mana dapat membantu performa di lapangan. Harapannya rumput stadion SUGBK dalam kondisi prima, sehingga para pemain mampu menampilkan performa terbaik dan mendapatkan 3 poin. ST full senyum, PT LIB atasi masalah penolakan pemain saat Piala AFF 2024. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus memastikan bahwa tidak ada klub yang bakal menolak, yakni terkait pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia saat Piala AFF 2024. Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2024 dijadwalkan bakal bergulir mulai 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Bergulirnya kompetisi negara-negara Asia Tenggara itu akan berbenturan dengan jadwal Liga 1 yang sedang memasuki pekan ke-13. Namun Ferry Paulus memastikan jika Liga 1 tetap akan bergulir meski ada gelaran Piala AFF 2024. Sebab gelaran AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA atau FIFA Matchday, sehingga federasi semestinya tidak mewajibkan sebuah liga untuk berhenti. Meski tetap akan terus bergulir, namun ada khawatiran jika nantinya sejumlah klub bakal menolak untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, Ferry Paulus pun menjelaskan bahwa ada komitmen yang terjalin, yakni antara LIB dan klub-klub Liga 1, di mana Ferry Paulus memastikan jika tidak akan ada klub yang menolak untuk melepaskan pemainnya ke skuad Garuda. Tentu hal itu menjadi kabar baik bagi Sintayong, sebab agenda Piala AFF kerap mengundang respon negatif dari para pelatih Liga 1 yang tidak ingin melepaskan para pemainnya. Terlebih pada edisi kali ini, PSSI resmi mengirimkan skuad U22 atau jebolan juara SEA Games tahun lalu.